Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Syauqi Al-Amin dari kelas Ilmu Hukum 2019B NIM 1904070420. Ya, perkenalkan, nama saya Reno Triawan Wibowo, kelas 2019B NIM 1904070430. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fair Ridwan, biasa dipanggil Ridwan, NIM 061. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hukum dan teori ilmiah. Selamat menyimak. Perlu kita ketahui bersama bahwa ilmu pengetahuan itu sesungguhnya bertujuan untuk mengkaji hubungan khusus antara peristiwa tertentu dengan peristiwa lainnya. Jelasnya, ilmu pengetahuan merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai peristiwa atau fenomena yang terjadi dalam hidup ini. Dalam melakukan pengkajian atas suatu fenomena yang terjadi, maka akan muncul suatu hubungan tertentu, yakni hubungan sebab akibat. Dua peristiwa atau lebih bisa dianggap sebagai hukum ilmiah apabila memiliki hubungan sebab akibat yang terjadi secara susul menyusul dan mempunyai keterkaitan secara langsung serta bersifat niscaya. Sebagai contoh adalah besi dipanaskan, kita anggap sebagai peristiwa B, dan besi memuai kita anggap sebagai peristiwa A. Hubungan antara peristiwa A dan B memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan bisa dikatakan sebagai suatu hubungan sebab akibat yang bersifat susul menyusul. Artinya, setiap kali peristiwa A terjadi, maka peristiwa D pasti secara otomatis akan terjadi. Telah kita ketahui bahwa apabila suatu besi dipanaskan, maka akan terjadi pemuaian. Besi akan memuai. Itu sudah terjadi secara otomatis. Sehingga bisa kita anggap bahwa peristiwa A dan B tersebut bisa dianggap sebagai suatu hukum ilmiah. Perlu diketahui juga bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi secara susul menyusul bisa dianggap sebagai peristiwa sebab akibat atau bisa dianggap sebagai hukum ilmiah, itu belum tentu. Sebagai contohnya adalah kelahiran dan kematian. Apakah kelahiran dan kematian bisa dianggap sebagai hukum ilmiah? Kelahiran dan kematian keduanya memang terjadi secara susul menyusul, tetapi kematian bukan menjadi sebab dari terjadinya suatu kelahiran. Demikian pula contoh lain, yakni terjadinya siang dan malam. Keduanya terjadi susul menyusul, tetapi tidak berarti bahwa siang adalah sebab daripada terjadinya malam. Kemudian mari kita ambil contoh dari suatu fenomena sosial, di mana di sini kita menggunakan istilah si A dan si B sebagai subjeknya. Pada suatu hari, si A menegur si B agar jangan masuk ke halaman rumahnya. Kemudian di sore harinya ditemukan bahwa si A ini tewas di sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari rumah si A dan rumah si B. Kedua peristiwa tadi memang seakan-akan terjadi susul menyusul, tetapi belum tentu akibat teguran si A terhadap si B menjadi sebab kematian si A, sehingga seakan-akan si B ini menjadi pembunuh dari si A karena tersinggung oleh tegurannya. Peristiwa yang barusan terjadi bukan merupakan suatu peristiwa sebab akibat, karena tidak punya kaitannya secara langsung di antara kedua peristiwa yang terjadi, karena masih ada kemungkinan lain yang menyebabkan si A ini meninggal. Dari beberapa uraian contoh-contoh di atas tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi secara susul menyusul merupakan peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat, sehingga masih perlu adanya suatu kajian sederhana apakah peristiwa itu mempunyai keterkaitannya secara langsung dan apakah suatu peristiwa itu terjadi secara niscaya. Perlu kita ketahui tentang sifat-sifat hukum ilmiah. Dibandingkan dengan hipotesis,
Hukum ilmiah ini mempunyai sifat yang lebih pasti dan berlaku lebih umum atau universal, serta mempunyai daya perang yang lebih kuat. Yang pertama yakni lebih pasti. Hukum ilmiah bersifat lebih pasti. Ilmu ilmiah awalnya juga merupakan sebuah hipotesis yang dilakukan pengujian secara kuat dan mendalam, sehingga hipotesis yang telah mendapatkan status yang lebih pasti sifatnya itu karena telah terbukti benar dengan dukungan oleh fakta dan data yang tidak terbantahkan. Maka hipotesis tersebut dianggap sebagai hukum ilmiah. Nah, yang kedua adalah hukum bersifat umum dan universal. Sifat umum atau universal dari hukum ilmiah ini berkaitan dengan sifat hukum lebih pasti tadi. Karena hukum itu bersifat lebih pasti dan dengan sendirinya kan juga bersifat umum keberlakuannya. Hukum bersifat umum ini karena pertama hukum mengungkapkan hubungan yang bersifat universal antara dua peristiwa. Jadi hubungan ini merupakan sebuah hukum ilmiah. Tidak hanya terjadi pada kasus khusus tertentu saja antara dua peristiwa khusus dalam kurun waktu tentu saja tidak, tapi juga berlaku untuk semua peristiwa sejenis lainnya kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga adalah punya daya terang yang lebih luas. Nah, di sini maksudnya hal yang membedakan hukum dari hipotesis adalah bahwa hukum itu mempunyai daya terang yang jauh lebih luas. Dengan hukum ilmiah, ilmuwan ingin mendapatkan penjelasan ilmiah, scientific explanation, yang memperlihatkan secara gamblang hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, antara satu unsur dengan unsur lainnya. Dengan hukum ilmiah tersebut, peristiwa alam ini yang sebelumnya terlihat berdiri sendiri menjadi jelas bahwa ternyata punya hubungan satu dengan yang lainnya. Hukum, kebetulan, dan kontinuitas alam. Ilmuwan alam tunduk pada hukum regularitas dan uniformitas. Dan karena itu, alam dapat dimengerti karena adanya hukum yang terbuka bagi pikiran manusia. Hukum berkembang dari kebetulan. Pengertiannya adalah bahwa variasi kebetulan secara bertahap tunduk pada hukum dan pada gilirannya akan menjadi mantap dalam pola-pola yang reguler. Dan karena itu, dapat dipahami hal ini terjadi secara kontinuitas, membuat peristiwa dengan benda-benda semakin lama semakin mencapai status hukum. Alam semesta berkembang dari kebetulan-kebetulan dan akan terus berkembang sehingga terbentuklah regularitas dan hukum. Dalam berbicara tentang hukum yang tetap ini, kita juga berbicara mengenai tendensi benda-benda atau kebetulan. Ada dua alasan untuk itu. Yang pertama, karena alam selalu berkembang, perkembangan bertahap kepada regularitas merupakan suatu pertumbuhan kepada reasonableness in nature. Tetapi ini berarti hukum alam tidak pernah bersifat mutlak. Alam sendiri dengan kata lain sebagian ditentukan oleh kenyataan yang tidak berhukum. Kedua, alam sendiri mengalami diversitas. Sementara diversitas dan spesialisasi dengan alam berhubungan dengan kebetulan. Variasi selalu menunjukkan kenyataan bahwa benda-benda tidak sama atau serupa. Ini juga berarti alam mengandung kebetulan atau irregularitas. Nah, dengan dua argumentasi tadi itu, kita boleh mengatakan bahwa kebetulan merupakan kenyataan yang absolut, itu pasti terjadi kebetulan. Tapi kita tidak bisa menjelaskan kebetulan absolut lepas dari gagasan regularitas dan evolusi. Kita hanya bisa memahami kebetulan dalam konteks evolusi, baik hukum maupun kebetulan tunduk pada perkembangan evolusi. Nah, selain kebetulan, pemunculan hukum alam dapat pula dipahami dalam konteks kontinuitas. Kontinuitas merupakan kenyataan dasar dari setiap benda. Ilmu fisika menjelaskan bahwa pada permulaan benda-benda secara kontinu membentuk diri dengan segala kemungkinan. Baru dengan unsur kebetulan tadi, potensialitas itu menampakkan diri dalam bentuk yang lebih spesifik. Maka kontinuitas sudah ada sejak permulaan. Atau ketika benda-benda belum terbentuk tetapi masih sebagai permulaan yang mengandung segala kemungkinan. Evolusi dan kontinuitas pengetahuan. Pengetahuan ilmiah kita juga mengalami evolusi. Filsuf seperti Peirce yang memandang adanya kecocokan antara kebutuhan manusia dan alam tidak melakukan sedikit pun tentang hal ini. Evolusi dan kontinuitas dan yang merupakan kenyataan alam, melainkan juga kenyataan pengetahuan itu sendiri. Ini disebabkan karena pemikiran manusia selalu mengalami perkembangan. Perkembangan itu terjadi baik dalam pikiran seorang ilmuwan maupun dalam pikiran komunitas ilmuwan. Penelitian
pengetahuannya akan diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Begitu juga dengan hasil penelitian dari generasi terdahulu akan didiskusikan dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Ilmuwan melihat ilmu pengetahuan itu sebagai proses suatu penelitian yang hidup tanpa henti. Temuan-temuan ilmiah yang dicapai ilmuwan hanya merupakan satu prestasi. Penelitian terus dijalankan dengan dua sikap, yaitu kepercayaan bahwa alam dapat dipahami dan kerendahan hati bahwa prestasi ilmiahnya bukanlah apa-apa dibandingkan dengan problematika alam yang belum dijawabnya. Maka ilmuwan yang benar adalah ilmuwan yang selalu berjanji kepada dirinya untuk tidak merintangi upaya penyelidikan atau penelitian. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya, Reno dan Syauki. Nah, di sini ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, aktivitas pikiran dan alam, serta yang kedua, dari hukum menuju teori. Nah, untuk lebih lengkapnya, simak terus video ini. Yang pertama, aktivitas pikiran dan alam. Dasar dari kesuksesan ilmu pengetahuan itu adalah afinitas antara budi manusia dan alam. Every single truth of science is due to the affinity of the human souls and the soul of the universe. Keberhasilan ilmu pengetahuan dalam memilih hipotesis juga merupakan akibat dari fakta bahwa pikiran manusia berjalan bersamaan dengan alam. Atau dalam rumusan Kant yang menyebutkan pengetahuan manusia terjadi karena ada kategori-kategori tertentu dalam akal budi manusia yang memungkinkannya untuk menangkap alam sebagai objek pengetahuan. Keberhasilan ilmu pengetahuan berangkat dari kepercayaan dasar bahwa budi manusia memiliki kemampuan natural untuk mengenal realitas alam. Galileo menyebutnya dengan kepercayaan pada illume naturale, a natural like or like of nature. Jadi, ilmu pengetahuan berkembang berkat insting budi atau intuisi budi yang langsung menyentuh kebesaran dan keindahan alam. Di atas kepercayaan ini, ilmu pengetahuan menugaskan diri untuk memilih atau menentukan hipotesis untuk diuji. Namun, tugas ilmu pengetahuan mengandung kemungkinan untuk gagal. Oleh karena itu, seorang ilmuwan yang baik adalah ia yang selalu menyadari bahwa terjadinya kekeliruan dalam memilih hipotesis. Ia juga harus selalu mengecek hipotesisnya dengan melakukan observasi yang sungguh-sungguh pada fakta, serta berani mengungkapkan secara jujur kekeliruan-kekeliruannya. Yang kedua, dari hukum menuju teori. Fungsi dari teori adalah untuk menjelaskan hukum ilmiah. Oleh karena itu, antara hukum dan teori ada kaitan yang sangat erat. Namun demikian, ada perbedaan yang besar di antara keduanya. Hukum lebih bersifat empiris dan harus diperiksa dan ditolak berdasarkan fakta empiris. Sebaliknya, teori lebih merupakan pandangan umum yang sulit diperiksa langsung secara empiris. Teori terutama dimaksudkan sebagai himpunan pengetahuan yang meliputi banyak kenyataan dan hukum yang sudah diketahui dan diperiksa berdasarkan kenyataan empiris. Jadi, teori menyakup pula hukum. Ada baiknya kita lihat apa sesungguhnya fungsi teori. Yang pertama, teori merupakan upaya tentatif untuk membangun hubungan yang cukup luas antara sejumlah hukum ilmiah. Serta yang kedua, teori berfungsi menjelaskan hukum-hukum yang mempunyai hubungan satu sama lain itu, sehingga hukum-hukum tersebut dapat dipahami sebagai masuk akal. Sebagai contoh misalnya, yang pertama hukum Boyle, yang menyatakan tekanan berbanding terbalik dengan volume. Jika volume dikurangi menjadi setengah, maka tekanan meningkat 2 kali lipat. Dan yang kedua, hukum Lucas, yang menyatakan dengan volume yang tetap, tekanan meningkat sesuai dengan meningkatnya suhu. Demikian pula berbagai hukum lainnya yang menyangkut sifat fisik gas seperti hukum yang menyatakan hubungan di antara tekanan gas dan kemampuannya untuk mengantarkan panas. Semua hukum ini dihubungkan dan dijelaskan masuk akal oleh apa yang dikenal sebagai teori dinamika panas. Menurut teori dinamika panas, sebuah gas terdiri dari sejumlah besar partikel yang sangat kecil yang disebut molekul, yang berterbangan ke segala arah, bertabrakan satu sama lain, dan bertabrakan dengan dinding bejana.
Kecepatan terbang dari molekul ini meningkat bersamaan dengan meningkatnya suhu. Dengan gerak molekul-molekul tersebut, panas dialirkan dari satu bagian gas ke bagian gas yang lain. Dengan demikian, teori dinamika panas berhasil menjelaskan mengapa hukum Boyle dan hukum Gay-Lucas terjadi. Lantas timbul pertanyaan, apa artinya teori menjelaskan hukum? Pertama, maksudnya, jika kita menerima teori tersebut sebagai benar, maka kita dapat membuktikan bahwa hukum yang harus dijelaskannya juga benar dengan sendirinya. Kedua, teori menjelaskan hukum dengan memberi pernyataan yang jauh lebih dikenal umum atau diterima. Dalam contoh kita di atas, hal yang paling penting adalah bahwa teori menyatakan bahwa ada hal seperti molekul dan bahwa gas terdiri dari molekul yang bertebangan. Demikian penjelasan dari materi kami mengenai hukum dan teori ilmiah. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.